Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas PAI 5C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga saya, yaitu mengenai perencanaan pengelolaan hasil tes, men-skor, dan menilai. Jadi yang pertama yaitu men-skor, di mana pemberian skor atau men-skor merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban-jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor sendiri merupakan tindakan kuantitatifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan dalam suatu tes hasil belajar. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu nilai-nilai hasil tes itu tertuang dalam bentuk angka-angka dengan rentangan antara 0 sampai 10, 0 sampai 100, dan ada pula yang menggunakan simbol huruf, yaitu A, B, C, D, atau F. F biasanya dikatakan fail atau gagal. Selanjutnya, menurut Suharsini tahun 2007, dalam pekerjaan men-skor atau memberi angka dapat digunakan 3 macam alat bantu. Di antaranya yang pertama, alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, alat bantu untuk menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut dengan kunci scoring. Yang ketiga, yaitu alat bantu untuk menentukan angka disebut pedoman penilaian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menilai. Jadi, yang dimaksud dengan menilai ialah kegiatan membandingkan hasil pengukuran atau skor, sifat suatu objek dengan acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kualitas bersifat kuantitatif. Jadi, sebagai hasil penilaian, sifat suatu objek berupa kualitas yang bersifat kuantitatif yang diberi simbol agar lebih dipahami. Simbol dipakai dalam penilaian untuk menyatakan nilai tersebut. Dapat berupa angka atau huruf. Selanjutnya, yang dimaksud dengan simbol angka, di mana simbol angka, arti dari simbol angka yaitu misalkan angka pertama itu amat buruk, yang kedua itu buruk, yang ketiga amat kurang. Begitupun sampai dengan angka 10 disebut istimewa. Jadi, selanjutnya adalah simbol huruf, di mana simbol huruf, arti simbol huruf yaitu misalkan huruf E itu gagal, D kurang atau meragukan, yang C itu cukup, B baik, dan A itu amat baik. Baiklah,
Adapun perbedaan antara men-skor dan menilai. Skor yaitu hasil pekerjaan menyekor atau memberi angka yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan menilai yaitu angka atau huruf ubahan dari skor yang sudah dijumlahkan dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan norma dan acuan patokan atau standar. Selanjutnya yaitu pengelolaan atau analisis skor. Yang pertama yaitu untuk catatan harian. Jadi, di mana catatan harian ini, guru dapat memanfaatkan catatan siswa sebagai penilaian setelah melihat kebenaran data pendukung atau melakukan konfirmasi keterampilan. Jadi, untuk kompetensi keterampilan akan mengarah ke satu dari 3 teknik penilaian, yaitu tes praktik, proyek, atau portofolio. Yang kedua yaitu rekap skor per KD keterampilan. Jadi, di mana rekap skor ini, nilai capaian kompetensi keterampilan yang diperoleh dari setiap indikator perlu direkap menjadi nilai kompetensi keterampilan peserta didik pada tiap-tiap KD. Jadi, nilai ini perlu diupayakan dalam skala 1-4 dan dapat dibandingkan dengan nilai KKM untuk tiap-tiap KD. Apabila peserta didik tidak mendapatkan nilai sempurna pada KD, harus dilengkapi dengan deskripsi bagian mana yang belum sempurna. Sehingga dalam rekap skor atau nilai per siswa per KD keterampilan berisi angka dengan skala 1-4 dan deskripsi kompetensi yang mencerminkan nilai tiap-tiap peserta didik. Yang ketiga, ada bahan nilai rapor. Jadi, di mana bahan nilai rapor ini akan merekap nilai KD menjadi nilai rapor. Jadi, setiap nilai KD ini dapat dibobot dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menuntaskan satu KD tersebut. Jadi, KD yang memerlukan waktu pencapaian lebih lama diberi bobot lebih besar. Selanjutnya, nilai tersebut dapat dirata-rata dengan memperhitungkan bobot menjadi nilai rata-rata KD untuk satu semester. Selanjutnya yaitu beberapa skala penilaian. Jadi berikut adalah beberapa skala penilaian. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi yang dimaksud dengan penilaian acuan patokan atau PAP adalah suatu penilaian yang memperbandingkan prestasi belajar siswa dengan suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu prestasi yang seharusnya dicapai oleh siswa yang dituntut oleh guru. Yang kedua, yaitu penilaian acuan norma atau
PAN. Jadi penilaian acuan norma ini maksudnya yaitu suatu nilai yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa yang lainnya dalam kelompoknya. Jadi, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.